Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga, dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain. Dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Inilah suatu ajakan yang sangat indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau menciptakan keharmonisan itu di dalam keluarga kita, sehingga kita dapat menjadi terang bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Ya, pada saat ini kembali saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-14, judulnya Kuasa Doa. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kristus berbicara mengenai masa sebelum kedatangannya yang kedua kali dan tentang bahaya-bahaya yang harus dilewati oleh pengikut-pengikutnya. Dengan menekankan khusus mengenai saat itu, ia menyampaikan perumpamaan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota, katanya, ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Ya, jadi suatu perumpamaan yang sangat menarik pada saat ini. Ada seorang hakim di mana hakim ini tidak takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati seorang pun. Tetapi pada saat ada seorang janda datang supaya dapat membela akan masalahnya, dan janda ini terus datang kepada hakim ini. Ya, dan akhirnya hakim ini pun ya dia menerima akan permasalahan daripada janda ini, sehingga janda ini tidak akan datang terus-menerus untuk mengganggunya. Ya, begitu pula bagaimana Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Ya, bila kita selalu berdoa siang dan malam, ya Dia akan selalu menolong kita. Ya, Dia juga akan selalu segera membenarkan kita. Ya, bila mana kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Ya, hakim yang digambarkan di sini tidak mempedulikan hak atau menaruh kasihan kepada orang yang menderita. Perempuan janda yang mendesak-desak perkaranya ke hadapannya selalu ditolak. Berulang-ulang ia datang kepadanya, selalu diperlakukan dengan sikap angkuh dan diusir dari pengadilan. Hakim itu tahu bahwa perkaranya benar dan ia dapat segera menolongnya. Tetapi ia tidak mau. Ya, ia ingin menunjukkan kuasanya, dan ini membuat dia senang membiarkan ia meminta dan memohon lalu memperlakukannya dengan sia-sia. Ya, tanpa mempedulikan sikap acuh tak acuh dan keras kepala itu, ia mengajukan permohonannya sampai hakim itu mau mengurus perkaranya. Ya. Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, katanya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Untuk menyelamatkan nama baiknya, untuk mencegah pemberitaan kepada putusannya yang memihak, ia membenarkan perempuan yang tabah itu. Ya. Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya?" Ya, perempuan yang memohon keadilan dari hakim itu telah kehilangan suami karena suaminya meninggal dunia.
miskin dan tiada punya sahabat, tidak mempunyai jalan untuk memulihkan nasibnya yang malang. Begitulah oleh dosa manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dari dirinya sendiri ia tidak mempunyai jalan kepada keselamatan, tetapi dalam Kristus kita dibawa dekat kepada Bapa. Oleh orang pilihan Tuhan dekat kepada hatinya. Ada orang yang telah dipanggilnya keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Doa perempuan janda, benarkan aku, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, dalam nubuatan Zakaria diperlihatkan pekerjaan pendakwaan setan dan pekerjaan Kristus dalam menentang musuh umatnya. Nabi itu berkata, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini patung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Umat Tuhan digambarkan di sini sebagai seorang penjahat yang diadili. Yosua sebagai imam besar mencari berkat bagi umatnya yang berada dalam musibah besar. Ya, sedang ia memohon kepada Tuhan, setan berdiri di sebelah kanannya sebagai lawannya. Ia mendakwa anak-anak Tuhan dan mengemukakan persoalan mereka sebagai orang-orang yang jahat tidak berpengharapan. Ia mempersembahkan di hadapan Tuhan perbuatan-perbuatan jahat mereka dan kelemahan-kelemahan mereka. Ia menunjukkan kekeliruan dan kegagalan mereka dengan berharap bahwa itu akan tampak demikian keji dalam mata Kristus, sehingga ia tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka dalam kesusahannya yang besar itu. Manakala ia melihat bahwa waktunya sudah singkat, dia akan bekerja lebih tekun untuk menipu dan membinasakan. Dia marah bila dia melihat suatu umat di dunia ini yang walaupun dalam keadaan yang lemah dan berdosa, mempunyai penghormatan kepada umat hukum Tuhan. Ia memutuskan bahwa mereka tidak akan menurut Tuhan. Ia bersuka melihat ketidaklayakannya dan ia mempunyai alat-alat yang dipersiapkan bagi setiap jiwa. Setiap pertunjukan dari kuasa Tuhan terhadap umatnya membangkitkan kebencian setan. Setiap saat Tuhan bekerja demi mereka. Setan dengan malaikatnya bekerja dengan semangat yang baru untuk merencanakan kehancurannya. Ya, jadi kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, waktunya sudah sangat singkat, sudah sangat dekat. Ya, dikatakan bahwa setan bekerja keras dengan para pengikut-pengikutnya untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Biarlah kita boleh menyadari, kita boleh bangkit supaya kita berpegang teguh hanya kepada firman Tuhan. Itulah satu-satunya yang dapat melawan si jahat, sehingga mereka ya tidak akan mendapatkan kemenangan itu. Dengan diri mereka sendiri, umat Tuhan tidak dapat menjawab tuduhan-tuduhan setan. Manakala mereka memandang kepada diri mereka sendiri, mereka sudah siap untuk putus asa, ya. Tetapi mereka berseru kepada pembela ilahi. Mereka memohon jasa-jasa penebus. Tuhan itu benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun ada cacat pada umat Tuhan, Kristus tidak meninggalkan objek pengawasannya. Ia mempunyai kuasa untuk mengubah pakaian mereka. Ia menyingkirkan pakaian yang kotor. Ia mengenakan pada orang yang bertobat dan percaya jubah kebenarannya sendiri dan menuliskan pengampunan di depan nama-nama mereka dalam catatan surga. Ya. Doa, belalah hakku terhadap lawanku. Tidak saja berlaku kepada setan, tetapi kepada kaki tangan yang dihasut untuk menyalahgambarkan, untuk mencobai dan untuk membinasakan umat Tuhan. Orang yang telah memutuskan hendak menurut hukum-hukum Tuhan akan mengerti melalui pengalaman bahwa mereka mempunyai lawan yang dikendalikan oleh suatu kuasa dari bawah. Ya, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Ini digenapi dalam kehidupan Kristus di atas bumi. Ia setia terhadap hukum-hukum Tuhan dan menyisihkan tradisi-tradisi serta tuntutan manusia yang telah ditinggikan sebagai gantinya. Oleh sebab itu ia dibenci dan dianiaya. Ya, sejarah berulang kembali. Hukum-hukum dan tradisi manusia ditinggikan di atas hukum Tuhan dan orang yang setia terhadap hukum-hukum Tuhan menderita cercaan dan aniaya.
Kristus karena kesetiaannya kepada Tuhan didakwa sebagai pelanggar hari perhentian dan penghujat. Ia dinyatakan kemasukan setan dan dicaci maki sebagai Baalzebub. Ya, demikianlah pula pengikut-pengikutnya didakwa dan disalahgambarkan. Ya, hal itu akan terulang kembali. Bagaimana Kristus pada saat dia berada di dunia, dia juga sangat dibenci oleh orang-orang. Ya, karena Kristus mempertahankan firman Tuhan, dia tidak mempertahankan tradisi-tradisi yang dibuat oleh manusia, sehingga dia dicaci maki. Ya, sehingga dia ingin disingkirkan. Itu pula yang akan terjadi pada kita yang hidup di dunia ini, umat-umat Tuhan. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan selalu pelihara kita. Tuhan akan selalu menjaga kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Ya, biarlah kita mempunyai iman seperti Kristus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Ya, oleh membanyakan sifat hendak membalas dendam, kita mencederai diri sendiri. Ya, kita merusak keyakinan kita sendiri kepada Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai kita memanjakan sifat hendak membalas dendam. Itu adalah sifat yang datangnya dari si jahat. Biarlah kita mempunyai roh kerendahan hati untuk mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai kita ya di bawah pemikiran kita oleh si jahat dan kehidupan kita semakin hancur. Ya, tapi biarlah kita mau mempunyai roh kerendahan hati itu. Ya, kita mau mengalah. Ya, kita mau memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Ya, jadi inilah pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita akan dilatih, kita akan dibawa bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Tuhan tidak mengadakan persediaan. Apapun keadaan kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita mempunyai seorang penasehat. Apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita. Ya, suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ya, jadi ini suatu hal yang sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan kita memberikan kita suatu pengharapan. Ya, sehingga kita dapat datang di bawah kaki salib Tuhan. Menyerahkan setiap pergumulan kita, menyerahkan setiap beban-beban kehidupan kita. Sehingga disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian. Dan kedamaian itu akan kita pancarkan dimanapun kita berada. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Tuhan. Jauhkan dirimu dari orang yang berhati baja dan sampaikan permohonanmu kepada Khalikmu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu pun doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, ya Tuhan mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita di dalam kamar kita, kita melayangkan doa bila mana kita berjalan, dan perkataan kita mencapai takhta Raja semesta alam. Engkau yang merasa paling tidak layak, janganlah takut untuk menyerahkan persoalanmu kepada Tuhan. Bila menyerahkan dirinya dalam Kristus bagi dosa dunia ini, ia menerima persoalan setiap jiwa. Ya, Kristus tidak menginginkan begitu banyak dengan maksud untuk menebus warisannya dari pemerintahan setan. Tetapi sebelum kita dilepaskan dari kuasa setan yang ada di luar, kita harus dilepaskan dari kuasanya di dalam. Tuhan mengizinkan pencobaan agar kita dapat dibersihkan dari keduniawian, dari sifat mementingkan diri, dari tabiat yang kasar dan yang tidak menyerupai Kristus. Tidak ada bahaya bahwa Tuhan akan melalaikan doa umatnya. Bahayanya ialah dalam pencobaan dan percobaan mereka akan menjadi putus asa dan gagal untuk bertekun dalam doa. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita selalu yang berdoa datang kepada Tuhan.
selalu berkomunikasi dengan Bapa kita yang ada di surga, sehingga Dia akan membukakan jalan-jalan kebenaran di hadapan kita. Kristus sendirilah yang menempatkan ketabahan dalam hati ibu itu yang tidak akan ditolak. Kristuslah yang memberikan keberanian dan tekad kepada perempuan janda yang memohon di hadapan hakim itu. Kristuslah yang berabad-abad sebelumnya dalam pertentangan yang misterius di Yabok telah memberi ilham kepada Yakub dengan iman yang sama tekunnya. Orang yang tinggal dalam Ka'bah surga menghakimi dengan adil. Kesenangannya adalah lebih banyak dalam umatnya, bergumul dengan pencobaan dalam dunia berdosa daripada dalam rombongan malaikat yang mengelilingi taktanya. Kita perlu mengerti lebih dari biasanya tugas seorang malaikat yang datang. Ada baiknya memikirkan bahwa dalam semua pekerjaan kita mempunyai kerjasama dan perhatian dari makhluk-makhluk surga, pasukan terang dan kuasa yang tidak terlihat mengawal orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang percaya dan yang menuntut akan janji-janji Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ya, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, panjang sabar Tuhan itu ajaib. Lama keadilan menanti, sementara pengasihan ditawarkan kepada orang berdosa. Ya, dunia semakin berani dalam pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Oleh karena panjang sabarnya, manusia telah memijak kekuasaannya. Mereka telah memperkuat satu dengan yang lain dalam penindasan. Ya, pada zaman di mana kejahatan merajalela, kita dapat mengetahui bahwa krisis besar yang terakhir sudah dekat. Bila pelanggaran terhadap hukum Tuhan sudah hampir menyeluruh, bila umatnya ditindas dan dicelakakan oleh sesama manusia, Tuhan akan campur tangan. Ya, waktunya sudah dekat. Bila mana pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Ya, sekarang orang yang mengaku Kristen mungkin merampas dan menindas orang miskin. Boleh jadi mereka merampok perempuan janda dan yatim piatu. Mereka dapat memanjakan kebencian yang berasal dari setan, karena mereka tidak dapat mengendalikan angan-angan hati umat Tuhan. Tetapi untuk semua ini Tuhan akan membawa mereka ke dalam penghukuman. Mereka akan mendapat penghakiman yang tak berbelas kasihan. Karena tidak berbelas kasihan, tidak lama lagi mereka akan berdiri di hadapan hakim seluruh dunia untuk mempertanggungjawabkan derita yang telah disebabkannya terhadap tubuh dan jiwa warisnya. Ya, akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dari kamar di loteng, dari gubuk, dari ruang penjara di bawah tanah, dari tempat hukuman mati, dari gunung dan padang belantara, dari gua-gua dan celah-celah di tepi laut. Kristus akan menghimpunkan anak-anaknya bagi dirinya. Di dunia mereka itu miskin, malang dan disiksa. Jutaan orang telah melalui kubur penuh dengan kehinaan sebab mereka menolak untuk menyerah kepada muslihat iblis. Oleh pengadilan manusia, anak-anak Tuhan telah diadili sebagai penjahat yang paling keji. Tetapi hari itu sudah dekat bila Tuhan sendirilah hakim. Maka ketentuan mengenai dunia ini akan diubah. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sehelai jubah putih akan diberikan kepada setiap orang, dan orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Salib apapun yang telah mereka pikul, kerugian apapun yang telah dideritanya, aniaya apapun yang telah dirasakannya, bahkan sampai kehilangan nyawanya yang sementara itu, anak-anak Tuhan akan mendapat banyak pahala. Ya, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi suatu pelajaran yang sungguh luar biasa. Dengan kuasa doa ini,
maka Tuhan akan memberikan kita suatu kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Pastinya Tuhan akan menjadi hakim yang adil bagi kita masing-masing. Ya, karena di sini juga dikatakan, dari abad ke abad Tuhan telah memberitahukan sifat pekerjaannya bila krisis telah datang. Ia telah menyatakan dirinya dan telah campur tangan untuk menghalangi pekerjaan dari rencana setan. Dengan bangsa-bangsa, dengan keluarga-keluarga, dan dengan perorangan. Acap kali ia telah mengizinkan persoalan datang sampai mencapai krisis, sehingga campur tangannya dapat ditandai. Kemudian ia telah menunjukkan bahwa ada Tuhan di Israel yang akan mempertahankan hukumnya dan membenarkan umatnya. Ya, jadi semuanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi di atas dunia ini. Sehingga kita sebagai manusia biasa kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang akan memberikan kita perlindungan, yang akan memberikan kita suatu kuasa, yang akan memberikan kita suatu kekuatan untuk kita terus maju di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Biarlah nasihat firman Tuhan saat ini kembali menguatkan masing-masing kita, untuk kita boleh terus percaya hanya kepada Tuhan kita. Ya, Dia sudah rela mati untuk kita, Dia sudah berkorban di atas kayu salib itu. Jangan pernah kita sia-siakan akan pengorbanan Yesus. Biarlah kita mau terus diajar dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Kita mau dilatih untuk terus memandang kepada Kristus. Ya pemirsa, biarlah kita juga selalu menciptakan akan keharmonisan itu dimanapun kita berada. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena setan tidak tinggal diam. Ya, dia terus bekerja keras. Pada saat dia melihat manusia yang lengah, disitulah dia akan masuk dan dia akan mempengaruhi. Tapi biarlah kita boleh terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita boleh terus sadar bahwa inilah waktunya sudah sangat dekat. Kita mau mempersiapkan akan diri kita masing-masing. Ya, untuk menyambut sang raja itu, yaitu Yesus yang telah menang untuk kita. Yang telah memberikan kita suatu pengharapan. Biarlah ini akan menjadi pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mau mengandalkan Tuhan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.